Topik bahasan kita pada video kali ini adalah pipa organa, gelombang bunyi, fisika kelas 11. Nah, kali ini kita akan bahas dulu konsep dari pipa organa terbuka. Jadi ada dua jenis pipa organa, ada pipa organa terbuka, ada juga yang tertutup. Nah, untuk pipa organa terbuka dulu, pada pipa organa yang terbuka itu merupakan pipa organa yang kedua ujungnya terbuka. Contoh alat musik yang menerapkan prinsip pipa organa terbuka ini adalah seruling, angklung, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah nada dasar dan nada atas pada pipa organa terbuka. Dan pada kedua ujungnya, ini selalu terbentuk perut gelombang, ya. Nah, kalau kita ringkas dalam bentuk tabel, untuk nada dasar dan nada atas pada pipa organa terbuka, gambar yang pertama ini merupakan nada dasar pipa organa terbuka, ya. Nada dasar itu lambangnya F0, atau dikenal juga sebagai harmonik pertama. Dia punya dua perut, ya. Ini kan ada dua perut dan satu simpul. Dan hubungan L dengan lambda, kalau teman-teman perhatikan pada pipa organa terbuka, segini akan terbentuk seperempat tambah seperempat setengah gelombang, ya. Jadi di sini L-nya sama dengan setengah kali lambda 0. Nah, untuk frekuensi kita bisa cari dengan menggunakan hubungan F atau F0 sama dengan V dibagi lambda 0. Nah, karena L sama dengan setengah kali lambda 0, maka lambda 0-nya ini sama dengan 2L. Jadi kita substitusi aja di sini lambda 0-nya dengan 2L. Nah, untuk F0-nya berarti ini sama dengan V dibagi 2L. Nah, gambar yang kedua ini merupakan nada atas pertama, atau F1 lambangnya, ya. Nada atas pertama dikenal juga dengan harmonik kedua. Pada nada atas pertama ini terbentuk 3 buah perut dan 2 buah simpul. Ya, dan untuk menentukan hubungan antara panjang pipa organa dengan panjang gelombang yang terbentuk di sini, kalau teman-teman perhatikan, dari gambar ini akan terbentuk berapa? Satu gelombang kan? Karena segini setengah, segini seperempat, segini seperempat, berarti satu gelombang. Sehingga L-nya di sini sama dengan 1 lambda. Ya, kita tulis L-nya sama dengan 1 lambda 1. Maka menggunakan hubungan V per lambda kita dapat frekuensi nada atas pertama, yaitu F1 yang sama dengan V dibagi lambda 1. Nah, di sini lambda 1-nya sama dengan L, jadi langsung aja kita ganti frekuensi satunya dengan V per L, gitu. Dan gambar yang ketiga ini merupakan contoh gambar dari nada atas kedua, suatu pipa organa terbuka, ya. Nada atas kedua ini simbolnya F2, atau dikenal juga dengan harmonik ketiga. Di sini terbentuk 4 buah perut dan 3 buah simpul, ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari pola yang terbentuk ini, jumlah perut selalu lebih banyak 1 dari jumlah simpulnya, ya. Dan kita lihat di sini terbentuk berapa gelombang. Segini kan 1, segini seperempat, segini seperempat, berarti 1,5 gelombang. Jadi hubungan L dengan lambdanya jelas di sini sama dengan 3/2 lambda 2 atau 1,5 gelombang, ya. 1,5 panjang gelombang. Nah, hubungannya dengan L di sini berarti lambda 2-nya itu akan sama dengan 2/3L. Jadi kita bisa dapat nilai F2-nya ini sama dengan V dibagi lambda 2, ini sama dengan 3V dibagi 2L. Jadi lambda 2-nya kita ganti dengan 2L/3. Ya, nanti kita dapat F2-nya 3V/2L. Demikian seterusnya untuk nada atas ketiga, nada atas keempat, dan seterusnya, ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan perbandingan untuk frekuensi nada dasar, nada atas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini adalah 1:2:3:4, dan seterusnya. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan nanti. Ya, kalau kita perumum untuk frekuensinya, kita bisa tuliskan Fn ini sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Di mana N sama dengan 0 untuk nada dasar, dan N sama dengan 1 untuk nada atas pertama, dan seterusnya. Ya. Jangan ketukar di sini nada atas dengan harmonik. Oke, kalau nada dasar itu dimulai dari F0, kalau harmonik dimulai dari 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga akan bahas konsep dari pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup adalah pipa organa yang salah satu ujungnya tertutup. Sebagai contoh, klarinet, trompet, botol kaca berisi air, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman perhatikan pola yang terbentuk pada nada dasar dan nada atas pipa organa tertutup, di ujung sini selalu terbentuk simpul. Ya,
Dan jumlah perut yang dihasilkan pada setiap nada itu selalu sama dengan jumlah simpulnya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk tabel, ini akan seperti ini. Gambar yang pertama ini merupakan nada dasar, lambangnya F0. Nada dasar itu merupakan harmonik pertama, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga, pada nada dasar ini tuh terbentuk 1/4 dari panjang gelombang, sehingga L-nya sama dengan 1/4 lambda 0, ya. Jadi lambda 0 sama dengan 4L, sehingga kita peroleh frekuensinya yaitu V per lambda 0. Nah, lambda 0-nya kita ganti dengan 4L. Untuk nada atas pertama, ini lambangnya adalah F1. Nggak ada harmonik genap pada pipa organa tertutup. Yang ada hanyalah harmonik gasal. Jadi dari nada atas pertama, ya, ini merupakan harmonik ketiga. Kalau nada atas kedua, harmonik kelima, gitu. Nada atas ketiga, harmonik ketujuh. Hanya harmonik ganjil aja yang ada, ya. Tapi kalau nada atas itu dia ngurut. Mulai F0, kemudian F1, kemudian F2 gitu ya. Nah, kita lihat pada gambar yang kedua ini terbentuk berapa bagian gelombang coba. Ini setengah, segini 1/4. Jadi jelas L-nya itu sama dengan 3/4 lambda 1. Jadi kita bisa peroleh nada atas pertamanya, yaitu F1, punya frekuensi yang sama dengan V dibagi lambda 1. Nah, lambda 1-nya kita ganti dengan 4L per 3 ya. Jadi kita peroleh F1-nya 3/4 V per L. Demikian pula untuk nada atas kedua. Di sini kita lihat terbentuk 1/4 panjang gelombang atau 5/4 lambda 2 ya. Jadi kita peroleh nanti F2-nya 5V per 4L. Nah, ini ngebentuk pola kan? Ya, 1/4, 3/4, 5/4, pasti F3-nya juga 7/4, dan seterusnya. Nah, pola-pola yang terbentuk ini bisa kita perumum dari perbandingan ini. Ya, jadi perbandingan antara frekuensi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, ketiga ini bilangan ganjil semua. 1 banding 3 banding 5 banding 7. Nah, kalau kita perumum untuk frekuensi nada atas ke N, ini adalah 2N plus 1 kali V per 4L, di mana N-nya adalah 0 untuk nada dasar, dan 1 untuk nada atas pertama, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja kita simak beberapa contoh soal berikut. Pastikan teman-teman tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip, supaya teman-teman dapat pemahaman yang utuh tentang pipa organa berikut ini. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang pertama. Sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang 60 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, tentukan frekuensi pipa organa saat terjadi nada atas kedua. Nah, untuk penyelesaiannya, sebenarnya kita cukup tahu aja perbandingan nada-nada pada pipa organa terbuka. Dan rumus nada dasarnya ya, karena sisanya nanti akan ngikutin kelipatan. Nah, perbandingannya seperti ini. 1 banding 2 banding 3 banding 4. Di mana F0 ini adalah kunci atau nada dasarnya. Nah, nada dasar pada pipa organa terbuka, di sini dirumuskan dengan V dibagi lambda 0 atau V per 2L, ya kan? Nah, jadi L-nya kita tahu di sini. Panjangnya itu adalah 60 cm. Berarti 0,6 meter ya. Nah, kita cari dulu F0 supaya kita bisa tentukan nilai F2-nya, nada atas kedua. Karena nada atas kedua ini merupakan kelipatan dari F0 ya. 3 kali dari F0 dari angka pembanding yang di sini. Nah, berarti F0-nya ini 340 dibagi 2 kali L-nya 0,6. Udah, kita nggak usah hitung dulu, kita simpen dulu dan kita bisa tentukan F2-nya dari perbandingan ini. Lihat, F2 ini bersesuaian dengan angka 3 kan. Berarti F2-nya jelas sama dengan 3 kali F0. Jadi F2 sama dengan 3 kali yang ini substitusi ya. 340 dibagi 2 kali 0,6. Ya, ini bisa kita coretkan 3 sama 0,6-nya. Jadi 0,2 tuh. Jadi 340 dibagi 2 kali 0,2 ya, ini yang bawahnya 0,4. Kalau kita hitung, kita peroleh hasilnya 850 Hz. Simple ya. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal yang kedua. Sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 50 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, tentukan frekuensi pipa organa saat yang A terjadi nada dasar, yang B terjadi nada atas kedua. Jadi untuk penyelesaiannya, di sini mirip seperti soal yang sebelumnya. Kita cukup tahu aja perbandingan
frekuensi nada-nada pada pipa organa tertutup ini. Nah, perbandingannya adalah bilangan ganjil kan? 1:3:5:7 karena dia tertutup. Nah, dan kita perlu tahu rumus frekuensi nada dasarnya. F0 di sini sama dengan V dibagi lambda 0. Nah, berarti kalau lambda 0-nya kita ganti dengan 4L, karena pada satu pipa organa yang tertutup, nada dasarnya akan terbentuk seperempat panjang gelombang. Jadi lambda 0-nya 4L. Nah, di sini kita bisa tentukan dong nilai frekuensi nada dasarnya. Kita tinjau nada dasar untuk F0. Berarti F0 sama dengan 340 dibagi 4 kali setengah. Nah, yang ini kalau kita kalikan hasilnya 2 ya. Yang bawahnya. Jadi 340 dibagi 2, ini jelas 170 Hz. Ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan nada atas kedua. Nada atas kedua berarti F2 di sini ya. Nah, F2-nya ini bersesuaian dengan angka berapa coba? F2 dia akan bersesuaian dengan angka 5, iya kan? Nah, berarti di sini tinggal kita bandingkan aja. F2-nya ini sama dengan 5F0 ya, kelipatan. F0-nya kita udah tahu 170 Hz. Berarti F2-nya ya 5 kali 170. Jelas ini hasilnya adalah 850 Hz. Seperti itu. Sekarang kita coba contoh soal yang ketiga. Diberikan 2 buah pipa organa. Yang pertama tertutup salah satu ujungnya. Satu lagi terbuka kedua ujung dengan panjang 30 cm. Jika nada atas kedua pipa organa tertutup sama dengan nada atas ketiga pipa yang terbuka, tentukan panjang pipa organa yang tertutup. Nah, kasus ini merupakan kasus perbandingan antara nada-nada pada pipa organa terbuka dan tertutup. Jadi untuk penyelesaiannya, kita nggak akan pakai rumus, tapi akan lebih mudah kalau kita tahu perbandingan nada-nada pada pipa organa terbuka maupun tertutup. Untuk pipa organa tertutup berarti perbandingannya kan bilangan ganjil ya. Atau 2N plus 1/4 kali V per L. Jadi ini V per 4L, seperempat V per L ya. Ini 3/4 V per L, 5/4 V per L, ini 7/4 V per L. Nah, kalau pipa organa terbuka, berarti perbandingannya adalah bilangan asli. 1:2:3:4. Di mana F0 ini sama-sama nada dasar ya. Nah, kita lihat pada soal. Yang dibandingkan adalah nada atas kedua pipa organa tertutup. Berarti nada atas kedua ya F2 kan? Yang ini. Dan ini sama nilainya dengan nada atas ketiga pipa organa terbuka atau F3. Nah, F2 di sini sama dengan 5V per 4L. L itu adalah panjang pipa organa yang terbuka. Ini sama dengan F3. F3 di sini berarti sama aja kayak 4V per 2L. Jadi, untuk penyelesaiannya kita samakan frekuensi pipa organa yang tertutup sama dengan frekuensi pipa organa yang terbuka. Ya, karena diketahui di soal, nada atasnya sama gitu. Jadi 5V per 4L pipa organa tertutup sama dengan 4V per 2L pipa organa yang terbuka, ya. LOT-nya mau kita cari di sini, panjang pipa organa tertutup. Jadi di sini 5/4 kali LOT, ini 4 bagi 2 ya, jelas 2 ya, 2 per LOB. Nah, berarti LOT-nya di sini ya tinggal kita kali silang aja. LOT-nya sama dengan 5/8 LOB ya. Tinggal kita kali silang yang ini. Kemudian LOB-nya kan kita tahu 30 cm. Jadi 5/8 kalau kita kalikan dengan 30 kita peroleh hasilnya 18,75 cm. Cukup jelas ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian dulu pembahasan untuk materi kali ini. Nah, berikut ini ada satu soal latihan yang bisa teman-teman coba untuk menguji pemahaman kalian tentang materi gelombang bunyi yang sudah saya bawakan tadi. Silahkan dicoba dan semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.